Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PT 4 Samudra. Kami ingin mempresentasikan tentang lembaga keuangan syariah yang berjudul Reksadana Syariah. Kami yang beranggotakan nama saya Rin Rahayu dan rekan saya Maifa Anugrah. Definisi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non-keuangan. Berdasarkan prinsip syariah Islam, setiap kegiatan operasional di dalamnya tidak boleh mengandung unsur riba ataupun unsur yang dilarang dalam agama Islam. Lembaga keuangan syariah non-depository, bukan bank, antara lain yaitu yang pertama bersifat kontraktual institutions, yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabung terhadap resiko ketidakpastian. Yang kedua, lembaga keuangan investasi syariah, Syariah Investment Institution, yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah. Yang ketiga, bagian ketiga adalah penggadaian syariah, Baitul Ma'wad Tamwil, atau bisa disebut dengan BMT, Unit Simpanan Pinjam Syariah, USPS, Koperasi Pesantren, Kopentren, Perusahaan Modal Petura Syariah, Syariah Finance Company yang menawarkan jasa sewa guna usaha leasing kartu kredit card. Definisi reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam suatu berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariat Islam, antara lain dengan portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan suku yang terdapat dalam daftar efek syariah. Dasar hukum reksadana syariah adalah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 PJOK 04 2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Definisi komponen reksadana syariah. Yang pertama, efek syariah adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit, penyeretan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Yang ketiga, manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi dan pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bank kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian. Jenis reksadana syariah. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang. Merupakan reksadana syariah yang hanya melakukan investasi dengan instrumen pasar uang syariah dalam negeri. Jangkanya biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana syariah pendapatan tetap. Investasi reksadana syariah dengan jumlah paling sedikit 80% aktiva bersih dan pengelolaannya dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana syariah saham. Reksadana syariah dengan investasi paling sedikit 80%-nya dalam bentuk ekuitas dari efek syariah. Yang keempat, reksadana syariah campuran. Investasi reksadana syariah yang pada efek ekuitas berpendapatan tetap dan pasar utang dalam negeri dengan jumlah tidak melebihi 79% nilai aktiva bersih. Yang kelima, reksadana syariah terproteksi. Jenis investasi ini meminimal 70% nilai aktiva bersih bentuk efek syariah berpendapat tetap, sedang 30% lainnya berupa saham syariah di bursa efek luar negeri. Yang keenam, reksadana syariah indeks.
Reksadana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan suatu indeks yang dijadikan acuan, baik itu indeks obligasi maupun indeks saham. Yang ketujuh, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Reksadana syariah yang melakukan investasi paling sedikit 51% dari nilai aktiva bersih reksadana syariah pada efek syariah luar negeri. Yang kedelapan, reksadana syariah berbasis suku. Reksadana syariah yang melakukan investasi pada suku yang komposisi paling sedikit 85% dari nilai aktiva bersih reksadana syariah diinvestasikan pada suku yang ditawarkan di Indonesia melalui penawaran umum, surat berharga, syariah negara, dan atau suku yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum. Yang kesembilan, reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa. Yang ke-10, reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. Yang ke-11, reksadana syariah target waktu. Yang ke-12, reksadana syariah lain sepanjang telah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Operasional reksadana syariah. Operasional dalam reksadana syariah terbentuk dari satu kegiatan antara pemodal dan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Penggunaan akad wakalah dalam kontrak antara pihak investor dengan manajer investasi ini, poinnya adalah perjanjian pemberian kuasa kepada manajer investasi untuk melaksanakan tata kelola dan dana yang telah dipercayakan, yang bertujuan untuk mendapatkan keuangan dari dana yang diinvestasikan. Manajer investasi menggunakan akad wakalah, yakni dimaksudkan untuk menjadi wakil demi kepentingan dan atas nama investor. Kegiatan antara manajer investasi dengan penggunaan investasi dilakukan menggunakan akad murabahah. Dalam hal ini, manajer investasi bertindak sebagai mudharib dalam akad mudharabah, namun tidak sebagai mudharib murni karena reksadana syariah menempatkan kembali dana ke dalam kegiatan emiten melalui pembelian efek syariah. Karakteristik reksadana syariah. Yang pertama ada terjangkau, kedua diversifikasi investasi, ketiga kemudahan berinvestasi, kelima efisiensi biaya dan pembebanan biaya investasi, keenam hasil optimal, ketujuh likuiditas terjamin, kedelapan transparan, kesembilan legalitas terjamin, dan yang terakhir adalah sesuai prinsip syariah. Operasional reksadana syariah. Jadi prinsip mudharabahnya yaitu satu, manajer investasi tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaian gross intelligence atau tax risk. Kedua, pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Ketiga, pembagian keuntungan antara pemodal, sahib amal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati. Mekanisme transaksi atau flow dari reksadana syariah. Dari investor akan menyetorkan dananya ke agen penjualan efek reksadana yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dari dana tersebut bisa diteruskan langsung ke bank kustodian atau bisa langsung melalui manajer investasi. Dari manajer investasi akan mengeluarkan sejenis efek pasar uang dan pasar modal, kemudian menitipkan efeknya ke bank kustodian. Mekanisme reksadana syariah. 1. Kegiatan pembelian. Pastikan untuk membaca prospektus sebelum membeli reksadana. Prospektus yaitu buku atau kumpulan materi yang berisi informasi mengenai berbagai hal terkait dengan reksadana. Prospektus juga mencantumkan latar belakang reksadana, manajer investasi, potensi keuntungan, risiko investasi, dan gambaran portofolio investasi reksadana. Investor dapat langsung membeli ke perusahaan manajer investasi atau melalui agen penjual bank dengan mengisi form pembukuan rekening reksadana, form pembelian unit penyertaan, dan fotokopi identitas. Kedua, kegiatan penjualan. Cukup dengan mengisi formulir penjualan dan menyampaikannya pada perusahaan manajer investasi atau melalui agen, dan penjualan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ini adalah salah satu contoh dari LKS yang terdaftar di OJK, yaitu Sulcor Invest Syariah Money Market Fund, yang
Di manajer investasinya adalah PT Support Invest Asset Management, bank kustodiannya adalah PT Bank HSBC Indonesia. Nah, ini adalah informasi mengenai NAV-nya, EUM, dan kategorinya masuk ke pasar uang syariah. Dalam deskripsi reksadananya, yaitu Support Invest Syariah Money Market Fund bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dengan berusaha tetap mempertahankan investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat melalui investasi yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal pada efek syariah yang tercantum dalam daftar efek syariah. Nah, ini adalah grafik NAV-nya, kemudian ini adalah grafik untuk dana kelolaan, diagram aset allocation per 27 Juni 2023, dan ada informasi mengenai biaya. Support in Asset Management dari manajemen investasinya, dia beralamat di Equity Tower di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Penentuan dan pembagian hasil investasi. Pembagian hasil investasi yang diterima dalam harta bersama pemodal dalam reksadana syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Pemisahan halal dan haram. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dan dari unsur non halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan pendapatan yang mengandung non halal dan pendapatan yang diyakini halal. Kemudian adalah penghasilan investasi. Dari saham dapat berupa dividen, right capital gain, dari obligasi dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. Kemudian dari surat berharga pasar uang dapat berupa bagi hasil yang diterima dari issuer, dan sedangkan dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah. Mekanismenya, perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan oleh bank bagian dan setidak-tidaknya setiap 3 bulan sekali dilaporkan kepada manajer investasi dan kemudian disampaikan. Hasil non halal digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional dan dilaporkan secara transparan. Simulasi contoh transaksi, contohnya yaitu PT Empat Samudra memiliki dana yang ingin diinvestasikan pada reksadana syariah sebesar 10 juta. Pada 1 Januari 2022, PT Empat Samudra membeli produk Support Invest dari Money Market Fund dengan manajer investasi yaitu PT Support Invest Asset Management. Pada tanggal tersebut, NAV atau UP-nya adalah 1.000. Maka keuntungan yang akan diperoleh PT Empat Samudra 1 tahun kemudian, harga reksadananya pada waktu 1 tahun kemudian itu adalah Rp 1.100. Masa perhitungannya. Ini pernyataan PT Empat Samudra, 10.000 dibagi 1.000 sama dengan 10.000. 10 juta dibagi 1.000 sama dengan 10.000. Hitung jumlah unit pendataan dikali harga terkini reksadana. 10.000 unit dikalikan dengan 1.100, maka hasilnya adalah 11 juta. Kurangkan hasil perhitungan pertama dengan modal investasi. Dari 11 juta dikurangkan 10 juta, maka 1 juta. Nah, 1 juta ini merupakan keuntungan yang diterima oleh PT Empat Samudra. Keuntungan per tahunnya adalah 9,09. Ini adalah daftar pusakanya, dan kemudian ini adalah dokumen untuk pendukungnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.